warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, dialog ini ada frame-nya. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan ada lolo. Baik pemirsa, kita perdengarkan Mas Ayub, surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Mari pemirsa, kita kembali kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Yang kedua, kurangi perdebatan. Mas Ayub, surat 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa, kurangi perdebatan. Yang ketiga, jangan olo-olo. Surat 45 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Jangan ada olok-olok, kena azab. Pemirsa, seperti biasa, SMS yang sudah masuk lebih kepada judul malam hari ini, akhlak. Kelihatannya meneruskan yang kemarin karena banyaknya kecurangan. Dan jangan lupa pemirsa, dicatat nomor telepon dan sekaligus passwordnya. Pertama, passwordnya ojo lali. Kemarin satu visi, sekarang satu misi. Dan nomor teleponnya 021 574 3478 yang di luar Jabodetabek. Untuk yang di dalam 574 3476. Pemirsa, seperti biasa, saya akan ditemani oleh sahabat yang dari banyak, ada dari kota XY. Tapi sebelumnya saya didampingi nih oleh sahabat kita, Mas Burhanuddin dari Pondok Babu Salam, pemimpin Pondok Babu Salam, Madiun. Ya. Kalau yang itu orang Jombang, siap. Mas Ayub Taufik Rahman. Kita undang ada dua tamu kita malam hari ini. Yang pertama, jauh dari Papua, dan beliau ternyata salah satu, ini yang kemarin telepon dari jauh-jauh Papua, kita undang. Alhamdulillah beliau bisa datang. Mas Budi, silakan masuk. Assalamualaikum, ya Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mas Budi. Terima kasih.
Pemirsa yang kedua, saya ditemani seseorang dari Lampung, sahabat santri kita. Untuk yang kali ini, beda juga. Maaf. Seorang pemulung. Dari Lampung, ya nanti dia memperkenalkan dirinya. Saya undang Mas Bastari. Silakan masuk Mas Bastari. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Weh. Kok kayak ketakutan sih? Ya, apa? Enggak. Kayak ketakutan enggak ya? Biasa aja ya? Alhamdulillah. Pemirsa, kali ini saya ditemani sahabat santri yang luar biasa jauhnya. Dari Papua. Tapi lengkapnya kita tanya dulu. Emang ngomong Papuanya Papua mana? Di Nabire. Nabire dengan fak-fak jauh. Perseberangan kan. Kalau perseberangan. kalau Pulau Papua ini di tengkoknya. Oh, di tengkoknya sini ya, di itunya. Oke. Tengkoknya. Dari sana ke sini berapa kali ganti pesawat? Kalau ke Jakarta bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3. Bisa 3 kali. Kalau ditempuh dari jamnya berapa? Berangkat jam kalau berapa ke sampai sini? Jakarta bisa kurang lebih 7 jam. Kurang lebih 7 jam pesawat ini. Ya. Gimana kalau kapal? Kapal kalau dari Jakarta bisa sampai 5 hari, itu yang paling. Pemirsa, dari Nabire 5 hari kalau naik kapal. Kalau pesawat kurang lebih 7 jam. Subhanallah, jauh-jauh datang ke sini. Ngomong-ngomong siaran TVRI di sana bagus ya? Oh, bagus ya. Bagus. Ya, bagus. Waktu panjenengan telepon ke sini didengarnya normal? Normal. Ya. Ya. Gambarnya bagus. sudah banyak orang di sana. Oh, banyak, Cak. Banyak yang penggemar ikut acara ini. Oh, banyak. Banyak penggemarnya Cak Nur. Iya. Bukan penggemarnya Ayub. Oh. Iya, Cak. Pemirsa, nanti kita bahas lebih dalam. Mau saya sapa sebelahnya? Mas Bastari. Dari mana Lampungnya? Dari Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat. Oh, Tulang Bawang aja kok pakai RPN tulisan sih? Hah? Enggak ya? Oh, tapi ngerepet tadi. Kerjaan sehari-harinya apa, Mas Bastari? Iya, pemulung. Mulung. Iya, pemulung rongsokan ini. Mulung, rongsokan. Dari Lampung ke sini naik apa? Naik pesawat. Naik pesawat. Sudah berapa kali naik pesawat? Ya, baru sekali ini. Pemirsa, baru sekali ini Mas Bastari naik pesawat. Gara-gara nemenin kita, yaitu Ramadan yang menyatukan. Ini bajunya merah putih ini ide apa kebetulan? Ya, kebetulan, Pak. Kebetulan. Waktu mau berangkat ke sini apa baru sampai sini belinya? Beli di Metro. Beli di Metro. Pernah tahu Metro? Ya. Di mana itu? Lampung sana kan? Beli di mall apa di pasar? Di pasar, kan? Di pasar. Berapa harganya? 100.000. 100.000. Pemirsa, Mas Bastari seorang pemulung membeli pakaian 100.000 dari sebuah pasar. Di mana pasarnya? Pasar Metro. Namanya apa? Punggur. Harganya? 100.000. Kenapa punya pikiran kok merah putih bukan hitam hijau aja? Ya, karena kita cinta negeri ini. Luar biasa. Pemirsa, dengar langsung. Seorang pemulung cinta negeri. Jangan-jangan yang lain bukan cinta negeri. Kenapa cinta negeri? Kenapa? Karena kita ya dilahirkan di sini. Dilahirkan di sini. Iya. Terus harus? Ya harus membela di sini. Membela di sini. Bela apa? Ya Bela. saling tolong menolong lah gitu kan. Oh, pemirsa, seorang pemulung mencintai bangsa dan membela bangsa bukan dengan cara peperangan, tapi tolong menolong. Bintang tamu versi Allah. Kenapa? Siapa tahu akhlaknya bagus, akhlaknya luar biasa. Maka hari ini judulnya akhlak. Kita bahas nantinya akhlak lebih dalam, sehingga kita mengetahui siapa sesungguhnya berakhlak dan yang pantas menjadi tamu di acara biasa. Jangan lupa
Ramadan yang menyatukan. Jajaran warung-warung kopi di setiap sudut jalan. Sejarah kehadiran warung-warung kopi tersebut pada awalnya seringkali dihubungkan dengan sejarah perusahaan tambang timah dan kehadiran masyarakat tambang sejak abad ke-19. Hingga kini budaya bercengkerama di warung kopi menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai, baik untuk sekedar berbincang dengan teman-teman atau bahkan menjalin pertemanan baru. Kota Manggarai, Belitung Timur, kota 1001 warung kopi. Jelas sahur. Assalamualaikum pemirsa, saya Ali Taher. Saya Monica Sylvia. Saya Boyan. Saya Jessica Bella. Dan saya Bobby Maulana. Jangan lupa saksikan Jelang Sahur Ramadan yang menyatukan. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 pagi hanya di TVRI. Betul sekali. Sahur. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya nggak bisa bicara, pemirsa. Pemulung yang hari ini datang. Dan juga Mas Budi dari Papua, Nabire. Tahan dulu, Mas Bas. Iya. Gak usah gemeter. Oh iya. Iya. Mas Budi, Iya, Cak. di Nabire. Sudah berapa lama di Nabire? Di Nabire. Kalau di Papuanya sudah sejak tahun 86, Cak. 86. Iya. Berarti sekarang berapa tahun? Sekarang kurang lebih 30 ya kalau nggak 30 tahun. Baik. Gimana ketika Mas Budi di sana terhadap, ya katakanlah penduduk setempat atau putra daerah? Diterimakah? ya. Diterima. Sebenarnya tergantung kita, Cak. Oh gitu ya? Iya. Ya. Prinsipnya apa supaya diterima? Kalau saya langit di bumi dipijak, langit di Langit junjung. dijunjung. Kalau Mas Budi gimana? Sama, Cak. Sama. Sama. Selama kita pakai falsafah itu kita diterima di mana-mana. Diterima di mana-mana. Iya. Ya. Mas Budi kerjanya apa? Swasta. Swasta. Iya, swasta. Kesehariannya apa yang katakanlah hobinya gitu, atau ya kegiatan selain swastanya apa? Iya. Kami dengan teman-teman di Iya. Nabire ya, itu kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya di tempat kami berada selama ini, makan, minum, bahkan anak-anak saya lahir di sana. Maka saya mencoba untuk berterima kasih kepada Papua, khususnya Nabire. Amin. Ya, untuk bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di sana. Iya. Luar biasa. Iya. Dan kami dengan teman-teman membuat suatu yayasan. Yayasan. Ya, yang bergerak di bidang pendidikan. Nama yayasannya Yayasan Pendidikan Menara Ilmu, Cak. Menara Ilmu. Iya, Cak. Berarti supaya ilmunya seperti menara tinggi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Lanjut. Ya. Jadi tujuan kami, Cak, bahwa dengan yayasan ini kami ingin menunjukkan bahwa kami ini takut kepada Tuhan. Oh, gitu. Iya, Cak. Ya. Takut kepada Tuhan, maka bentuk ketakutan saya maka takut meninggalkan anak-anak atau generasi yang lemah, Cak. Itu yang menjadi dasar perjuangan kami. Sesuai, ya. Ditemukan dari mana bahasa itu? Takut kepada Tuhan bentuknya ngurus generasi itu apa? Dari mana? Dari Al-Quran, Cak. Iya. Sering baca Quran nggak? Ya sering. Sering juga? Sering. Luar biasa. Mas Budi, Iya, Cak. orang yang takut kepada Allah itu bentuknya adalah orang yang
khawatir ya terhadap generasi di belakang kita. Tatkala kita mati, mereka yang dalam keadaan lemah dalam bidang akademik, lemah keterampilan, dan terutama lemah akhlak. Itu yang disebut takut kepada Tuhan. Iya. Takut kepada Allah. Iya, iya. Baca Quran. Iya, Cak. Pernah atau masih apal ayatnya? Ayatnya apa? Karena ini jadi dasar pedoman kami berjuang di yayasan. Quran surat An-Nisa, ayat 9. An-Nisa. Iya. An-Nisa. Sulit kalau An-Nisa, nyarinya sulit. Surat 4 ayat 9. Pemirsa, kita dengar, ternyata orang takut kepada Allah itu orang yang khawatir generasi yang lemah. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Tahan. Pemirsa, orang yang takut kepada Allah, cirinya adalah orang itu selalu memikirkan generasi ke depan dan takut generasinya lemah. Dan tentu harus ada usaha-usaha untuk bagaimana membuat generasi lebih baik. Itu intinya. Ya. Mas Bastari, sampean menjadi seorang pemulung, jangan tersinggung ya. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya minta maaf dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Sama-sama. Jadi seorang pemulung. Iya. Yang sampean alami ketika mengambil sesuatu yang bukan haknya. Iya kan? Iya. Rongsokan itu kan bukan Iya. miliknya Iya. Mas Bastari. Itu main ambil aja atau minta izin? Minta izin. Minta izin. Iya. Minta izin kemana? Ya minta izin sama yang punya rumahnya. Minta izin sama yang punya rumahnya. Gitu. Kenapa kok sampai seperti itu? Siapa? Selama ini baca Quran? Iya, baca Quran. Jadi habis ngatur rongsokannya, Iya. begitu sampai rumah lagi nyantai baca Quran. Iya, Baca Quran. baca Quran. Jadi Sepertikah Mas Budi yang menemukan ayat? iya, karena sering nonton di TVRI Al-Quran menjawab. Sering nonton di TVRI TVRI Al-Quran? Al-Quran menjawab. Siapa di situ yang nongol di? Iya, Bapak ini. Oh, Bapak ini. Sering nonton di situ. Iya. Sampai salah saya. Sering nonton di situ. Iya, sering nonton. Gitu. Di rumah baca Quran? Iya, baca. Menemukan ayat apa sehingga sampai kemudian sekedar rongsokan aja minta izin? Iya. Jadi menemukan ayat ini. Jadi pertama kan kita harus membaca taus dulu kan. Tahu. Iya, tahu dulu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus? Iya, udah itu menemukan ayat 24, 27, 28. Kok ditulis? Gak hafal ya? Siapa? Kok ditulis? Ya karena semua itu tertulis. Semua? Tertulis. Oh gitu. Iya. Semua tertulis? Iya. Tahu dari mana kalau semua harus tertulis? Ya dari Al-Quran juga? Al-Quran juga. Tahu ayatnya? 5453. Pemirsa, kita cek. Seorang pemulung, ketika mempelajari Al-Quran, dia tahu ruh Al-Quran. Bahwa segala sesuatu harus tertulis. Surah 54 ayat 53. Monggo bahasa Indonesia. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Pemirsa, seorang pemulung, ketika mengerti arti Al-Quran, berusaha tidak salah dalam hidupnya. Nah, pada waktu ngambil barang yang bukan haknya, harus minta izin. Iya, harus izin. Ada nggak di Al-Quran? Hah? Ya ada. Berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Surat 2 ayat 2 Surat 24 ayat? ayat 27 28. Surat 24 itu surat apa? An-Nur. An-Nur. Iya. Ya, surat An-Nur 27. Berapa tadi? 24 Surat 24, An-Nur 24. Ayat ayat 27 28. 28. Itu dasar Mas Bastari sehingga memasukin orang atau ngambil sesuatu harus izin. Harus izin. Baik pemirsa, kita lihat. Betul nggak di Al-Quran? Memasukin rumah atau ngambil sesuatu harus izin kepada pemiliknya. Surat 24 ayat 27 28. Perdengarkan wahyu berbicara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Pemirsa, jangan kamu memasukin rumah yang bukan rumahmu. Lanjut. Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Lanjut. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Oke, lanjut. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka
janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Luar biasa. Ternyata bagi Allah bukan jabatan, bukan kekayaan, dan juga ya bukan yang lain yang dilihat. Tapi akhlak seseorang ketika tidak ada izin, jangan coba-coba masuk. Mas Bastari ketika ada rongsokan di situ, ya, ngetuk pintu, katakanlah lagi liburan di keluarga, berani nggak ngambil? Nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Pemirsa, seorang pemulung kalau memakai ayat Tuhan, memakai ayat Allah, dia terbatasi dalam hidup. Akhlaknya mampu setidak-tidaknya, walaupun seperti Rasulullah, tetapi berproses menuju ke sana. Maka bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pernik-pernik bumi, tetapi akhlak luar biasa yang Rasulullah sendiri sudah mengatakannya. Mas Bulan, baca hadisnya. Kita mendengarkan pemirsa, Rasulullah diturunkan untuk merubah akhlak. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Terus, Rawahul Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tuh, pemirsa, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita ikutin, tapi jangan lupa, bisa sejenak Ramadan yang menyatukan. Selamat berjumpa dalam acara Jalan-Jalan Islami. Jalan-Jalan Islam mengajak Anda mengenal situs-situs sejarah peninggalan Islam. Jalan-jalan Islami banyak memberi bekal dan wawasan tentang Islam. Saksikan kehadirannya di awal pagi. Jalan-jalan Islami setiap pagi pukul 5.30 di TVRI. Dan kini kita ikuti informasi selengkapnya. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Terkait kasus kepemilikan senjata, Yang berada di hutan 15,5, hukum madam kebakaran. rasionalisasi pegawai negeri sipil melaporkan dari Jawa Barat. Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Jelas sahur, 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 jelas sahur. Assalamualaikum pemirsa, saya Ali Taher. Saya Monica Sofia. Saya Boyan. Saya Jessica Bella. Dan saya Bobby Maulana. Jangan lupa saksikan Jelang Sahur Ramadan yang menyatukan. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 pagi hanya di TVRI, betul sekali. Sahur, sahur. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa. Ternyata akhlak seorang pemulung ketika dia kembali ke wahyu, subhanallah. Saya terkaget-kaget pemirsa. Tahan, saya akan tanya sebelah. Mas Budi, Iya, Cak. panjenengan ke Papua itu mau ngerusak apa merahmati? Yang jelas kami mau membangun, Cak, merahmati, Cak. Merahmati. Di sana suku kan banyak ya? Banyak sekali, Cak. Semua dirahmati apa dipilih-pilih? Semua dirahmati, Cak. Kok punya prinsip seperti itu dari mana? Ya karena kita diciptakan ini, hendaknya kita bisa memberi rahmat Amin. untuk seluruh alam. Amin. Cak. Ada Al-Qur'annya nggak? Ada. Ada ayatnya nggak?
Ada. Coba ingat-ingat Iya. berapa? Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13 ya. 13. 49 dan 13. Ya. Itu yang suku-suku ya? Iya, kita Oke. diciptakan terus berbangsa. Kita lihat pemirsa surat 49 ayat 13. Bersuku-suku untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling merusak. Hai manusia, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, terus dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling Kenal mengenal. jadi datang ke sana untuk punya maksud, punya misi yang macam-macam, Iya. yang membuat orang sedih, yang membuat orang tidak bahagia, apa datang ke sana untuk pertama saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal ya. Setelah saling kenal mengenal, merusak apa merahmati? Merahmati ya. Jadi datang ke sana untuk merahmati alam semesta, wabil khusus manusia. Iya. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa seorang Rasulullah atau penerusnya kita semua yang melanjutkan ajaran beliau untuk merahmati alam. Di Quran surat Al-Anbiya ayat Quran surat 21 ayat 107 ya. Al-Anbiya Al-Anbiya ya 21 100. 107 ya. Kita lihat pemirsa, seorang manusia apapun status sosialnya, ketika dia kembali ke wahyu, insya Allah pola pikirnya lurus. 21 107 bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. menjadi rahmat sekedar untuk manusia apa termasuk alam? Seluruh ya. Jadi ya di sana yang diajarkan oleh Mas Budi sila akhlak manusia ke manusia apa termasuk bagaimana kita punya akhlak tidak merusak alam? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Baik, saya akan tanya ke sebelah panjenengan, Mas Bastari. Iya. Setelah punya uang, dapat dari rongsokan, itu kira-kira uangnya dikemanain? Iya, disisihkan, Cak. Disisihkan tuh apa? Iya. Naik haji? Untuk fakir miskin, Oh. anak yatim. Itu fakir miskin? Iya, Nggak punya pikiran naik haji dulu apa fakir miskin dulu? fakir miskin dulu lah. Oh, kanan kiri, tapi punya ya niat untuk naik haji ya Iya, setelah niat. beres itu ya. Oke. Dikumpulkan, disisihkan fakir miskin. Iya, Loh, hasilnya kan cuma berapa sih itu rongsokan? iya paling kalau mulung itu, kalau Kelasin. sekarang kan udah ini, apa namanya, udah naik motor sekarang. Kalau dulunya waktu mulung pakai apa? Pakai sepeda. Oh, gitu. pakai sepeda. Sekarang Iya. udah punya motor. Iya. Oh, jadi duitnya tuh dicelengin, Iya, sebagian untuk usaha, iya, sebagian untuk fakir miskin. fakir miskin. Emang fakir miskin wajib sedekah apa? Ya wajib. Tahu dari mana? Ya, tahu dari baca Quran gitu kan. Berapa suratnya? Hah? Suratnya? Udah nggak tahu, 65 7, tapi pernah baca kan? Iya, Nggak pernah. pernah baca. Pemirsa? Ya, soal hafal nggak hafal itu hanya kemudahan saja. Tapi intinya paham. Rupanya seorang pemulung punya kepahaman. Walaupun dirinya mungkin, ya katakanlah ngepas gitu. Sedekah gitu loh pemirsa. Kita lihat 65 7. Tuh, catat tuh. Kan katanya suruh nulis tadi. Iya. Catat. A'udzubillahi 65 7. minasyaitonirrajim. Ya. Oke. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya Yang mampu berarti yang kaya. Terus? dan orang yang disempitkan rezekinya Nah, disipirkan rezekinya. hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Berarti yang sempit masih disuruh sedekah nggak? Iya, disuruh. Disuruh ya? Disuruh. Coba berapa? Lanjut. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Kesanggupannya terserah ya. Iya, terus. Terus. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi berani punya tekad seperti itu. Berani. Udah ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Apa buktinya? Ya, semenjak kita naik sepeda, udah itu naik motor, Pak. Padahal duitnya segitu-gitunya. Iya. Pemirsa, ternyata akhlak seseorang untuk memberi sedekah itu nggak perlu khawatir. Ada saja.
rezeki yang datang. Yakin lu ya? Yakin. Yakin. Luar biasa. Ngomong-ngomong kok sampean tegas banget dalam Siapa? ya menjawab Al-Quran. Ngomong-ngomong karena- bisa tanah. Iya. Umurnya berapa sih? Umurnya 32 tahun. Lahir tahun berapa? 84. Pemirsa, umur 30 tahun, seorang pemulung. Ditanya apapun, nyamber. Lurus sesuai dengan wahyu. Ngomong-ngomong, saya baru 32 tahun. Kok kelihatannya kayak udah tua gitu ya? Ya karena ya nggak tahu juga aja. Oh gitu. Sama dengan saya, Cak, 32. 32 juga? Ya. Oh, hanya lebih gemuk aja. Karena orangnya ini Pak, Gimana? saya itu orangnya tegas juga istilahnya. Oh gitu. Bukan banyak sedih. Bukan Atau banyak mungkin dulunya sedih sebelum baca Quran. Ya benar itu. Benar. Semenjak ketemu Quran ini bahagia luar biasa. Wah, Bahagia luar biasa, subhanallah. Bahagia luar biasa. Itu hebatnya Iya. lagi ya. Karena kan di ayat pernah saya baca juga, cuman udah Di ayat lupa. pernah dibaca, cuma Ya, lupa. cuman di ayat kan setan itu kan selalu menjanjikan. Selalu menjanjikan. Iya, menakut-nakuti kemiskinan. Oh, pemirsa, ditemukan sebuah ayat oleh tukang pulung ini bahwa di Al-Quran itu setan menakut-nakuti dan kemiskinan supaya pelit gitu maksudnya. Iya. Saya tahu kok. Surat 268. Dicatat aja dulu. Ya, saya ingin sapa. Assalamualaikum. Mbak Yanfa. Assalamualaikum Mbak Yanfa. Mbak Yanfa apa Pak Anfa? Ya. Pak Yansa, Oh Pak Yansa. Pak Yansa. Dari? Palembang. Wah, luar biasa. Palembang, monggo. Pak Yansa, silakan. Assalamualaikum dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya nggak? Nggih? Passwordnya nggih? Visi Indonesia. Satu misi. Apa ya? Ya. Satu misi. Oke, berakhlak mulia. Lanjut. Ini mau nanya nih Pak. Nggih. Ya, lanjut. Pertanyaannya nih, saya kan pedagang kaset. Saya Pedagang kaset. pedagang kaset. Ya, Pak Yansa, pedagang kaset ya. Kaset saya kan kaset bajakan. Pak. Kaset bajakan, ya. Iya. Terus? Jadi gimana itu hukumnya itu Pak? Karena udah lama saya dagang kaset itu. Ulang lagi. Nah, gimana hukumnya? Saya kan udah lama dagang kaset itu. Ya, bajak dalam arti kata gak izin atau ketika menjual mengatakan ini bajakan atau tidak izin pemerintah. Yang mana nih? Yang Ya ditakuti. kaset bajakan yang nggak tahu juga dari mana apa tuh izin mana itu. Ya, memang Pak Yansa, kaset ini repot banget. Kadang-kadang kasihan orang-orang yang berjasa di kaset itu karena dibajak. Bajak tanpa izin, tentu izin pemerintah. Bajak tanpa izin, tentu tidak memberikan peluang suka sama suka dengan pembeli. Ada masalah. Surat 4 ayat 29. Di Al-Quran diatur kita harus suka sama suka ya. Baik dengan pemerintah ulil amri kepada pembeli dan juga kita sendiri. Semoga saya doakan Pak Yansa ya keluar dari sistem itu. Semoga nanti akan dapat dari Allah pekerjaan yang lebih baik. Amin. Kadang-kadang bukan seseorang saja yang berdosa, tetapi sistem. Maka sistem juga pelan-pelan kita perbaiki agar supaya semuanya selamat. Baca 4 ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, Ya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. pemirsa, suka sama suka antara pembeli dan penjual. Tapi ingat,
dalam konteks itu ada karya orang lain, harus ada izin. Nah, di izin ini sebuah sistem. Tentu kita bicara regulasi ke depannya. Ini sebuah masukan agar semua bangsa ini bahagia. Tapi pemirsa, ada yang mau lewat, yaitu Ramadan yang menyatukan. Baik pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Tadi masih ada pemirsa yang belum kita baca. Ketika Mas Bas ini menyampaikan bahwa hati-hati, ada setan yang nakut-nakuti dengan kemiskinan sehingga membuat atau mengajak manusia kikir, gitu ya. Dari mulai kapan nggak kikir? Siapa? Dari mulai kapan udah nggak kikir? setahun ini lah. Setahun ini nggak Setahun kikir. ini. Rezekinya gimana? Luar biasa. Luar biasa. Kita lihat ayatnya, surat 268. Setan mengajak manusia kikir. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Itu dibaca ya? Iya. Kemudian gimana dalam hati? Mancep atau cepat? Mancep. Mancep gitu? Iya. Setelah baca itu ketakutan? Iya, ketakutan. Untuk kikir? Untuk kikir. Karena Allah kan kasih karunia yang luas di situ. Oh gitu? Iya. Allah kasih karunia yang luas? Yang luas. Nah begitu kikirnya dikurangin, sodako nih? Iya. Apa dampak sodako? Dapat apa? Luar biasa. Apa salah satunya? Ya istilahnya ahlak tadi. Oh gitu ya? Ahlak. Oh tadinya sempat nakal-nakal gitu ya? Nakal-nakal juga. Begitu sodako tahu-tahu turun-turun gitu? Iya lama-lama. Luar biasa. Rezekinya tambah? Tambah. Cerdasnya? Ya, cerdasnya luar biasa. Luar biasa cerdas? Luar biasa. Iya, tadinya malas mikir apa-apa gitu? Iya. Gitu ya? Iya. Pemirsa, ternyata sodako itu membuat kecerdasan ternyata. Luar biasa. Ternyata akhlak itu Allah nggak peduli apapun status sosialnya. Walaupun seorang pemulung. Tetapi ketika beliau mengikuti apa yang menjadi wahyu Allah, insya Allah ke depan lebih baik. Gitu ya? Iya. Pemirsa, sedikit lagi untuk Mas Budi. Mas Budi, sampean merahmati alam bentuk konkretnya di Papua atau di Nabire dalam mengajarkan anak-anak atau lebih ke anak-anak apa ke dewasa? Iya, karena sementara yang belajar di lembaga pendidikan kami ini baru SMP ya. Oh, SMP. Kemudian tahun ini SMK ya. Oh gitu ya. Tahun ini bisa ya SLTA lah ya. Iya, SMK. Ya. Apa yang diajarkan? Fokus. Saya nggak bicara ajaran ininya. Iya. Yang fokus untuk bisa merubah bangsa ini dalam konteks akhlak. Untuk merubah mereka kita didik, di samping itu kita beri contoh juga supaya mereka jujur. Jujur. Ya. Apa lagi?
terus tidak berbohong ya jujur Ya. tadi, tidak Mencuri? mencuri, Gitu. gitu, ya, iya. Gimana cara ngeceknya supaya orang itu nggak mencuri? Kan kemarin sudah kita bahas pemirsa bahwa kecurangan luar biasa. Kecurangan luar biasa. Dan itu bisa menghancurkan peradaban. Maka kita jadikan dari setiap lini kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, untuk bagaimana tata caranya mengurangi dari sebuah kecurangan. Diajarin nggak untuk tidak mencuri? Iya, Cak, kami beri hukuman yang Kuat, yang keras. yang keras lah bagi siswa ini. Sekali, 2 kali, ketiga kami Wah. keluarkan. Kalau dibuat ikrar-ikrar semacam ikrar janji pas di sekolah untuk tidak mencuri, bagus nggak ya? Itu sepertinya bagus, Cak. Bagus. Iya. Berani nyoba. Mudah-mudahan sepulang Berarti setiap pemirsa, setiap masuk kelas, entah seminggu sekali, diadakan ikrar tidak mencuri. insya Allah setelah ini, Cak. Paham, Ya. sabar. Nanti ada ayatnya, nggak boleh nyuri, dan itu Rasulullah kencang sekali untuk melakukan itu. Sip. Ya. Assalamualaikum, Pak Samsul. Pak Samsul. Ya, Pak Samsul. Ya, Ya, Pak Samsul dari Bekasi. dari Bekasi. Ya. Ya, Passwordnya. Assalamualaikum Sanur. Waalaikumsalam. Passwordnya jangan lupa. 1 misi. Alhamdulillah. Lanjut Pak Samsul. Ya, saya mau tanya itu soal sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah itu kalau sholatnya rajin, Ya. tapi kok masih berbuat mungkar, gimana itu, Cak? Luar biasa Pak Samsul. Pak Samsul. Ya, Itu surat Ya. 39 ayat 18. Monggo baca. 39 ditulis 18 ya. 39 18. Nggih, dengerin Pak Samsul nggih. nggih. Ya, yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Terus Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi Pak Samsul Ya, ambil terbaik. Karena Allah sudah disampaikan orang berakal itu ngambil yang paling baik atau yang terbaik. Ada 2 sholat, silakan dipilih. Ada sholat dalam arti kata menghilangkan keji dan mungkar. Inna sholat aja Pak, apa itu? Tanha anil fahsyail wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. ada sholat perilaku, yaitu mencegah keji dan mungkar. Yang kedua, ada sholat gerakan, yaitu dimulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau ingin bagus, dua-duanya ya Pak Samsul. Baik sholat, Oke. baik sholat Oke, dalam, terima kasih. baik sholat dalam arti kata sebagai gerakan dan sholat dalam arti kata sebagai pencegah keji dan mungkar. Nah, saya ngomong-ngomong nih, ya, Mas Burhan. Kalau sholat itu yang keji dan mungkar, pernah ingat nggak di surat berapa? Di surat Al-Ankabut 2945 ya. 2945. Iya, Coba bahasa Arabnya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Yes. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya? Bahasa Indonesia. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Terus? yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya Sholat adalah itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang masih keji, masih mungkar, sholat belum? Ya. Kalau ada orang keji dan mungkar, udah sholat belum? Iya, kalau bisa dua-duanya lah. Dua-duanya. Dua-duanya. Enggak, kalau ada orang keji dan mungkar, udah sholat belum? Iya, kalau Belum menurut sholat itu. Belum, karena masih keji dan mungkar. Iya. Jadi artinya apa? Masih jungkir, Masih sembahyang. Iya. Maksudnya. Jadi kalau ingin bagus, satu apa dua-duanya? Dua-duanya. Sholat gerakan, wajib 5 waktu, dan tidak keji dan mungkar. Begitu Mas Pak Samsul, saya ini tidak berani mengatakan dosa karena saya bukan Tuhan. Jadi menghimbau, dan ini ayatnya. Ya, silakan Mbak Wina. Halo Mbak Wina. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Mbak Wina. Monggo, dari Lampung ya. Oke,
dan Nggih. Lampung nggih. Ojo lali passwordnya. Passwordnya satu misi. Satu misi. Ini sama-sama lambung dari yang merah putih nih ya. Nah, dari yang warna merah putih loh Mbak Wina. Ya silakan. Saya mau tanya Pak. Ya. Jadi pada suatu hari itu hari Jumat. Ya. Jadi suami saya itu kan sholat Jumat. Terus saya ikut suami saya lagi main di rumah ibu saya. Ya, terus? Terus setelah itu adik ipar saya itu masuk rumah saya itu tanpa permisi. Ya. Memang di dalamnya itu ada kaset milik anaknya gitu. Ya. Tapi tanpa permisi gitu, dan setelah itu adik ipar saya itu bilang sama saya kalau tadi siang masuk rumah, tapi ya sampai sekarang tuh perasaan saya tuh masih sakit gitu ya Pak. Maksudnya tanpa saya tahu, suami saya tahu kok berani-beraninya dia masuk tanpa permisi, itu sikap saya harus bagaimana gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Wina. Ya, kalau dia sudah ngaku, sudah menyatakan, ya kita tinggal menunggu supaya adik ipar Mbak Wina untuk melakukan perbaikan sebagai pertobatan. Tetapi maafkan, kecuali sudah 3 kali ya. Kalau sekali ditegur baik-baik ya, apalagi ini konteksnya keluarga sendiri. Ya, jaga silaturahim ya. Surat 4 ayat 1, silaturahimnya ya. Nih 4 ayat 1 ditulis, katanya kecil yang besar adalah wah luar biasa. Seorang pemulung tapi nulis terus. Wah, hai sekalian manusia. Ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Silaturahmi jaga Mbak Wina. Yang kedua, ya kalau sekali apalagi belum ada satu yang rawan, maafin seperti teman kembali ya, rukun kembali 41 ayat 34. Seneng nggak model Quran seperti ini? Oh ya, seneng. Seneng ya? Masuk nggak ke sini? Masuk. Di rumah baca sendiri apa sama yang lain? Baca sendiri. Lama-lama paham nggak? Paham. Tapi pahamnya harus ngapain? Harus praktek dulu. Praktek. Berbuat apa? Berbuat baik. Baca 41 ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Nah gitu Mbak Wima ya, maafin kayak jadi teman lagi, tapi dihimbau kepada dia suruh melakukan perbaikan. Catat saja di rumah surat 260 ya. Maaf oleh Allah itu ketika kita sudah melakukan perbaikan. Ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum, halo Pak Bapak Rahmat ya. Iya. Ya, dari Brebes ya Pak Rahmat. Betul Pak. Ya, silakan jangan lupa passwordnya. Satu misi. Satu misi ya, satu visi, satu misi untuk kepentingan bangsa dan negara. Monggo. Ya, ini Pak, saya mau tanya. Ya. Dulu itu saya pernah kerja di perusahaan leasing Pak, selama 2 tahun. Di mana? Dan saya sadar itu ada hasil dari unsur riba gitu Pak. Ya. Jadi waktu itu saya resign, keluar. Tapi gimana hukumnya gaji yang saya dapat selama kerja di perusahaan tersebut gitu Pak? Ya. Yang saya pakai buat kebutuhan sehari-hari dan sedekah 2,5%-nya yang saya keluarkan setiap bulan itu. Nah, bagaimana cara saya mensucikan diri saya dan keluarga saya dari hasil gaji saya dulu yang kerja di perusahaan tersebut gitu Pak? Baik. Mohon penjelasannya. Baik Mas Rahmat, riba nggak sesederhana itu. Sekali lagi pemirsa, riba tidak sesederhana itu ya. Riba ini bisa jalan dari sebuah sistem besar, sistem tengah, sistem kecil sehingga sampai masyarakat. Secara khusus riba nanti kita akan berikan
semacam penjelasan dalam bentuk judul. Tapi yang pasti riba itu ya memang berbahaya. Namun ada syarat-syarat yang disebut sebagai riba atau ada ya semacam tanda-tanda itu sebagai sebuah riba. Surat 275 memang rawan sih. Nah, monggo 275. Tapi belum tentu yang dimaksud kan Pak Rahmat itu riba. Nah, baca. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, gitu. Jadi memang riba itu membuat orang lain memang mengerikan. Nah, hasilnya itu ya bisa dibilang juga mengerikan. Namun yang disebut riba ya kita lihat kalau memang dia sudah tanda tangan bersama, sama-sama dia rela dengan perjanjian-perjanjian yang disaksikan oleh kedua belah pihak ditambah saksi, itu baru dibilang sebagai tidak riba. Kita lihat kasusnya. Tapi istirahat dulu sejenak. Ada yang mau lewat, yaitu Ramadan yang menyatukan. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan yang menyatukan. Wah, bersatu dengan Ramadan kita. Pemirsa, persoalan riba memang cukup pelik. Di sana harus dibantu dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih dan sebagainya. Tapi intinya, riba itu ketika tidak mengikuti aturan Allah. Nah, kalau mengikuti ini, nah kita lihat ayatnya. Surat 282. Nah, kita lihat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, kredit, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki, dan 2 orang perempuan dari. Artinya bahwa dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi
keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Lanjut. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Lanjut. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengajarmu dengan tertulis, Allah mengajarmu dengan saksi, Allah mengajarmu dengan salah satu pihak yang disebut sekarang notaris, sudah diatur semua. Maka untuk Mas Rahmat, saya belum bisa melihatnya karena harus tahu nih case by case-nya. Tetapi kira-kira kalau sudah tertulis itu seenggaknya ada ketenangan. Nanti bagaimana dan dari mana asal-muasal riba kita bahas pada rubrik khusus. Semoga Allah segera berikan jalan keluar pada satu pekerjaan yang lebih Mas Rahmat senangi dan yang diridhai Allah. Nah, kembali ke Mas Budi. Selain dari ikrar, di sana diciptakan nggak untuk berbuat kasih sayang gitu? Selalu. Saling memberi, saling sedekah gitu. Wah, luar biasa. Baik, pemirsa, ada satu pesan Rasulullah, ikutin, tiru akhlak beliau. Surat 33 ayat 21. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pemirsa, kita tiru, berusaha sekuatnya untuk meniru akhlak Rasulullah, akhlak yang luar biasa. Maka Rasulullah diturunkan di bumi untuk merubah akhlak manusia sehingga makin hari semakin mulia. Pemirsa, NK, niat dan kesempatan. Ketika niat kita lurus dan tidak ada unsur berbuat buruk, kesempatan seluas-luasnya pun tidak akan kita manfaatkan. Tapi sebaliknya, pemirsa, kalau sudah niat kita buruk, hati-hati. Kesempatan akan dicari-cari. Maka akhlak adalah panglima diri manusia. Hukum dan sistem adalah jenderal bagi diri manusia. Ketika akhlak atau panglima dan jenderal-jenderal yang menjadi pelindung buat kita, maka yakinlah orang berakhlak akan amanah di dalam melaksanakan apa menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sampai di sini dulu. Jangan lupa